Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya sedikit mengulas tentang sejarah penyebaran Islam di Cirebon. Cirebon pada awalnya adalah sebuah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang. Kemudian disebut Lemah Wungkuk dan setelah dibangun oleh Raden Walangsungsang, diubah namanya menjadi Caruban. Nama Caruban sendiri terbentuk karena wilayah Cirebon dihuni oleh beragam masyarakat dan sebutan layang Cirebon adalah Caruban Larang. Cirebon sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang biasa dikenal sebagai kota wali maupun kota udang, memiliki sejarah yang amat panjang dan menarik untuk diketahui. Menurut buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa oleh Alik ad-Din, Cirebon merupakan sebuah desa yang didirikan oleh Ki Gede Tapa. Ia merupakan saudagar kaya yang berada di pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Pada abad ke-14, Ki Gede Tapa membuka sebuah lahan. Anak Ki Gede Tapa, yakni Nyimas Subanglarang, menikah dengan Prabu Siliwangi. Kemudian memiliki 3 anak, yaitu Raden Walangsungsang, Nimas Larasantang, dan Raden Kian Santang. Setelah dewasa, Raden Walangsungsang diperkenankan meninggalkan Pajajaran untuk memperdalam ilmu keislamannya, disusul kemudian oleh adiknya Larasantang. Di perjalanan menuju Cirebon, Raden Walangsungsang menikah dengan Nyi Endang Gelis, adik dari Raden Walangsungsang, yaitu Nimas Larasantang, menikah dengan Syarif Abdullah bin Nurul Alim, Sultan Mesir yang bergelar Sultan Mahmud Syarif Abdullah dari keluarga Bani Hashim, yang masih merupakan keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agar mudah diterima, nama Larasantang diubah menjadi Syarifah Mudain. Dari pernikahan ini, Syarifah Mudain melahirkan 2 orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah kelak menjadi sultan pertama di Kesultanan Cirebon dan menjadi salah satu di antara wali songo, para penyebar agama Islam di Jawa. Cirebon atau Caruban yang berarti campuran adalah pesisir utara Jawa yang punya arti penting dalam pengembangan budaya dan agama di Nusantara. Nama Cirebon sendiri memiliki arti air udang yang berasal dari kata dalam bahasa Sunda, yakni cai yang artinya air dan lebon yang artinya udang. Letak Cirebon berada di kawasan pantai utara Jawa serta menjadi perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setelah kedatangan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, daerah Cirebon menjadi ramai. Disinilah titik terang penyebaran Islam. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam sampai ke wilayah Purwagung Kuningan, Raja Galuh Majalengka, Sindang Kasih, dan wilayah Indramayu, termasuk juga ke wilayah Tatar Pasundan dan wilayah Banten. Cirebon sebagai kota yang terletak di wilayah pantai utara tanah Jawa merupakan jalur perlintasan transportasi kendaraan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Proses penyebaran Islam di Jawa Barat lebih banyak dikisahkan melalui daerah Cirebon yang dikuasai seorang raja yang juga ulama, yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Karena 2 kekuasaan yang diperankannya, yakni kekuasaan politik dan agama, maka beliau mendapatkan gelar Ratu Pandita. Sunan Gunung Jati yang tampil sebagai pemimpin agama dan politik telah mengubah sistem dan struktur kenegaraan pada paham kekuasaan religius. Dalam mendirikan kerajaan Islam di Cirebon, peranan Wali Songo sangat besar. Misalnya,
Kerajaan Islam Cirebon berdiri pada awal abad ke-16 dan juga sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan Cirebon ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Menurut catatan sejarah yang tertulis dalam buku Babat Cirebon, nama lain Syarif Hidayatullah adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panatep Panatagama Aulia Allah Kutubi Zaman Khulafatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana artinya adalah bahwa Syarif Hidayatullah adalah tokoh penyebar ajaran agama Islam pertama di tanah Sunda. Sekian dari saya.